Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Akmal Muzaki, Muhammad Ali Akbar, dan Queen Derby Kusuma ingin mempresentasikan hasil kerja dari tugas besar text mining dengan judul Sistem Deteksi Kecemasan dan Stres berbasis Deep Learning disertai asisten pendukung. Adapun dari nanti yang kita akan bahas berupa beberapa overview berikut, seperti latar belakang, rumusan masalah dan tujuan, metode, dataset, pelaksanaan, pembangunan arsitektur, dan lain-lain. Masuk ke dalam latar belakang, mental health khususnya dalam mengatasi stres dan kecemasan menjadi perhatian utama bagi mereka yang berada di usia 15 sampai 40 tahun. Rentan usia ini berada pada fase perubahan lingkungan yang berubah dengan cepat dan situasi yang berpotensi menimbulkan stres dan kecemasan. Pada masa remaja, orang akan mulai mengalami tekanan dan tantangan akademis, sosial, serta identitas yang meningkatkan tingkat stres. Sistem nantinya yang kita akan rancang bertujuan untuk memastikan bahwa orang yang mengalami stres dan kecemasan menerima dukungan yang tepat pada waktu yang tepat, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan dan mencegah masalah kesehatan mental. Nah, dari latar belakang tersebut, kita dapat menarik rumusan masalah, yaitu mengidentifikasi resiko stres dan memberikan solusi yang efektif bagi penderitanya. Kemudian, kita akan mendapatkan tujuan, yaitu mengembangkan model prediktif untuk mengidentifikasi dan mengolah resiko stres dan kecemasan setiap individu yang berusia 15-40 tahun, memberikan dukungan dan rekomendasi yang tepat untuk mengurangi stres dan kecemasan negatif pada kesehatan mental dan kualitas hidup secara keseluruhan. Dari sistem yang kami bangun, kita menggunakan beberapa metode, ada 7 metode. Yang pertama ada Stack BRSTM, yaitu jenis arsitektur secara recurrent yang sangat cocok untuk klasifikasi teks. Kemudian ada Assemble Gradient Boosting, yaitu teknik assemble untuk membangun model prediksi secara bertahap dengan menggabungkan beberapa model lemah. Kemudian ada pre-train model text Bayesian, yaitu model dasar berbasis Palm 2 dan telah mengalami penyetelan lebih lanjut untuk mengikuti instruksi bahasa alami. Kemudian ada pre-train model Elma 213B, yaitu bagian dari keluarga model bahasa besar yang disebut Lama 2. Model ini telah mentrain dan fine tune untuk menghasilkan teks secara generatif. Kemudian yang kelima ada Gema 7B, yaitu bagian dari keluarga model bahasa ringan yang terkini dari Google yang dibangun untuk teknologi yang sama seperti model Gemini. Kemudian ada Arxif Computer Science, yaitu paradigma yang baru-baru ini muncul untuk mengatasi tantangan dalam konten yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Kemudian yang terakhir ada DeepL Translator, yaitu alat penerjemah bahasa menggunakan artificial intelligence untuk menerjemah teks dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Adapun dari dataset yang kami gunakan ada beberapa, yaitu dari pertama ada family history, sesuai deskripsinya merujuk pada apakah pengguna memiliki riwayat gangguan kesehatan mental di dalam keluarga mereka atau tidak. Ada work interface, benefit, start help, leave, dan lain-lain. Di sini pun ada juga, jadi ada beberapa dataset yang kami gunakan yang nantinya kita akan mentrain. Kemudian kita akan memodelkan dataset tersebut, kemudian akan memberikan rekomendasi ataupun hasil outputan dari model-model yang telah kami bangun. Masuk ke dalam tahapan pelaksanaan, yang pertama dilakukan yaitu melakukan identifikasi sumber masalah hingga ditemukannya suatu masalah tertentu. Untuk setelah kita menemukan masalah yang dihadapi, kita mencari sumber data yang relevan hingga mengkaji sumber data yang kita dapatkan. Dari data yang kita dapatkan, kita melakukan atau mencari solusi melalui sumber data hingga menemukan solusi yang efektif dari pemecahan masalah yang terdapat pada data. Kemudian dari solusi tersebut kita lakukan pembuatan aplikasi berbasis web yang sesuai dengan uh,
penggunaan dari solusi tersebut, hingga melakukan integrasi sumber data kepada aplikasi web itu sendiri. Setelah itu kita melakukan uji coba dari aplikasi web yang terintegrasi dengan solusi yang kita dapatkan, hingga melakukan proses pemeliharaan. Nah, untuk pembangunan arsitektur sendiri, kita melakukannya dengan pembangunan model analisis sentimen stres yang memiliki distribusi label stres di kisaran 20.000. Kemudian ya terdapat data yang tidak stres itu sekitar 15.000. Nah, untuk visualisasi workload dari label stres didapatkan yaitu kata paling sering muncul yaitu feel, know, dan juga live, dan juga event. Kemudian dari label yang not stress terdapat kata want, know, time, and t, kemudian need, love. Nah, kemudian masuk inti utama dari pembangunan arsitektur stres ini, kita menggunakan arsitektur bidirectional LSTM, yaitu pertama terdapat 6 layer dari arsitektur tersebut. Yang pertama yaitu melakukan embedding dari data teks yang kita gunakan, hingga memperoleh 2.560.000 parameter. Dari data embedding tersebut kita lakukan 2 kali bidirectional, untuk masing-masing output shape-nya itu 128 hingga menjadi mendapatkan 8.256 parameter yang akan masuk ke tahap dense. Kemudian kita lakukan tahap dropout sejumlah 0 parameter, dan juga dense lagi terdapat 65 parameter, hingga mendapatkan satu output yaitu label stres dan juga label tidak stresnya tadi, atau prediksi stres atau tidak stresnya tadi. Kemudian masuk ke pembangunan arsitektur yang kedua, yaitu tentang data yang lain, yaitu tentang model prediksi stres, dan juga ini didapatkan conversion metric dari dataset yang ini. Dan masuk ke tahap berikutnya. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil eksperimen dari aplikasi yang sudah kita buat, yaitu pertama aplikasi berbasis website Streamlit yang dapat menjawab pertanyaan seputar stres dan kecemasan dalam masalah kesehatan mental dengan inputan dari pengguna. Yang kedua, dia ini dapat memberikan rekomendasi untuk berkonsultasi ke treatment berdasarkan parameter yang dimasukkan pengguna, serta memberikan jawaban dari asisten bot berdasarkan hasil inputan pengguna dengan referensi dari arsip. Dan yang terakhir, dia dapat mendeteksi emosi pengguna dan memberikan solusi terkait parameter yang dimasukkan juga dengan referensi dari arsip. Ini merupakan high level design alur dari proyek. Jadi pertama di sini terdapat input. Jadi inputnya ini berupa pengguna. Pengguna ini dapat memilih asisten chatbot. Ini tuh dibuat dengan teknologi NLP. Terus pengguna juga dapat memilih deteksi treatment. Ini tuh dengan teknologi ensemble gradient boosting. Dan pengguna juga dapat memilih konsultasi. Ini dengan teknologi stacked LSTM. Nah, ini semua teknologi ini tuh dia dilengkapi atau si pengguna ini dapat memilih salah satu dari 3 pre-trained model large language model. Ada pertama model Gemma, ada model Gemini sama model lama. Dan model-model itu menghasilkan output berupa respon dan referensi dari arsip. Ini kesimpulannya adalah
aplikasi ini tuh berbasis Ensemble Gradient Boosting, Stacked BLSTM, dan Generative AI disertai referensi dari arsip atau Retrieval Augmented Generation yang ini dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari dalam klasifikasi kesehatan nanti. Dan berikut merupakan demonstrasi dari aplikasinya. Jadi di sini ada tanya modify, di sini ada deteksi stres, di sini ada konsultasi. Di mana di tanda modify di sini chatbot biasa, jadi kita hanya perlu memasukkan prompt biasa. Jelaskan mengenai kesehatan mental. Jadi harusnya chatbot ini dia dapat menjawab aplikasinya. Nah, ini adalah hasil outputnya dari model generative AI. Oke, selanjutnya saya akan ke menu deteksi stres. Deteksi stres ini inputannya berupa data tabular. Di mana data tabularnya di sini ada beberapa parameter yang bisa dimasukkan. Dan misalnya di sini saya kenalkan diri saya sendiri, dan umurnya misalnya 20. Di sini model yang saya akan gunakan ada misalnya GPT-4. Di sini kita bisa lakukan prediksi dan pencarian. Jadi hasil prediksinya adalah model yang telah dilatih menggunakan Ensemble Gradient Boosting. Ini adalah hasil akhirnya. Nah, di sini rekomendasi link artikel terkait ini menggunakan teknologi Retrieval Augmented Generation, di mana ini rekomendasi link artikel terkait dia ini tergenerate karena berdasarkan output dari inputan pengguna gitu. Di sini ada konsultasi, di mana konsultasi ini tuh dia sebenarnya bisa mendeteksi tingkat emosi kita gitu. Jadi ini tuh dia ngedeteksi berdasarkan tingkat emosi kita yang dilatih dari model-model seperti model sequential dari recurrent neural network. Misalnya di sini saya akan memberikan input karena aku dalam menghadapi ujian di kampus dan pelajaran sehingga sulit kita lakukan prediksi. Nah, di sini artinya berarti teks yang saya inputkan si model dapat mendeteksi bahwa saya memiliki tingkat emosi yang tinggi, yaitu sebesar 98,88% tingkat emosinya. Karena dilihat secara langsung juga ya, ini teks yang diinputkan merupakan teks yang emang teks ini tuh bisa tergolong teks yang mempunyai tingkat emosi yang tinggi, dan model memprediksi sesuai dengan pembelajaran yang telah ditentukan atau dengan harapan yang emang baik gitu ya. Dan ini merupakan jawaban lebih lanjut dari generative AI, dan ini merupakan link rekomendasi artikel terkait berdasarkan output dari inputan pengguna. Oke, sebenarnya kita juga bisa memilih beberapa pre-trained model LLM lainnya seperti Gemini, Gemma, Llama, dan GPT-4. Tapi saya hanya menemukan model Gemini dengan GPT-4 saja karena mungkin keterbatasan waktu, dan mungkin ini mungkin
Oke, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.